Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C Teknik Industri 2019 akan mempresentasikan tugas proyek PPKN mengenai status kewarganegaraan asas ius soli dan ius sanguinis. Nah, setiap warga negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya, tepatnya pada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik tahun 1945, yang kedua Pasal 26 ayat 1, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Apakah kalian tahu pemain sepak bola Christian Gonzalez? Ia merupakan pemain naturalisasi perpindahan warga negara Uruguay menjadi warga negara Indonesia. Di dunia, itu diatur oleh dua asas untuk mengatur status kewarganegaraan. Yang pertama, ius soli, yaitu pengakuan warga negara berdasarkan kelahirannya. Misalnya, jika seorang anak lahir di negara Indonesia, maka anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia. Adapun negara-negara yang menganut ius soli, yaitu Amerika, Argentina, dan Brazil. Yang kedua ada ius sanguinis, yaitu pengakuan warga negara berdasarkan darah atau keturunan. Misalnya, jika seorang anak mengandung darah orang negara Indonesia, maka anak tersebut merupakan warga negara Indonesia. Adapun negara-negara yang menganut ius sanguinis, yaitu Inggris, Belanda, bahkan Indonesia juga loh. Dalam pengakuan status warga negara terdapat 3. Yang pertama ada apartheid, yaitu orang yang tidak memiliki warga negara. Misalnya, terdapat sepasang suami istri bernama Harry dan Jenny. Mereka merupakan warga negara Amerika yang menganut ius soli dan melahirkan anak di negara Indonesia yang menganut ius sanguinis. Maka negara Amerika dan Indonesia otomatis tidak mengakui warga anak tersebut. Yang kedua, ada bipartheid, yaitu orang memiliki warga negara ganda. Misalnya, terdapat sepasang suami istri bernama Harry dan Jenny. Mereka merupakan warga negara Inggris yang menganut ius sanguinis dan melahirkan anak di negara Argentina dengan menganut ius soli. Maka anak tersebut diakui sebagai warga negara Inggris dan Argentina, sehingga anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Saat anak tersebut berusia lebih dari 17, maka ia bisa memilih sebagai warga negara Inggris ataupun Argentina. Lalu yang ketiga ada multi-pride, yaitu orang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Misalnya, terdapat sepasang suami istri bernama Harry dan Jenny. Mereka merupakan warga negara Indonesia dan Belanda yang menganut ius soli dan sanguinis, melahirkan anak di negara Brazil yang menganut ius soli. Lalu, apa status warga negara anak tersebut? Apakah negara Indonesia mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya? Ya. Apakah negara Belanda mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya? Ya. Apakah negara Brazil mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya? Ya. Maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Negara Indonesia hanya mengakui satu status kewarganegara saja bagi warga negaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31, dikatakan warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaranya karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila seseorang mengajukan naturalisasi di negara lain, maka jika ia mendapatkan status kewarganegaraan baru, ia tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Namun, apakah kalian tahu, seseorang yang menikah dengan orang beda kewarganegaraan atau ikut bertempat tinggal di luar negeri tidak langsung menjadikan status kewarganegaraan Indonesianya menjadi hilang. Ia akan tetap menyandang statusnya sebagai warga negara Indonesia apabila di negara bersangkutan ia tidak mengajukan permohonan naturalisasi.
Seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan baru tidak menjadikannya memiliki dua kewarganegaraan. Karena dengan begitu, ia akan menerima status yang baru dan akan kehilangan status kewarganegaraannya yang lama. Undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian dan itu pun sifatnya terbatas.